Shalom. Nah, ini lanjutan kita tentang rencana Tuhan untuk kita berhasil. Ya, coba kita buka dulu dalam kitab Janji Berkat Tuhan. Amsal 3 ayat 16. Ya, kita baca Amsal 3 ayat ke-16. Amsal pasal 3 ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan. Jalannya adalah penuh dengan bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Dia akan seperti pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya rasakan itu. Saya sangat bahagia hidup ini bersama istri dan anak-anak saya. Di hari tua saya, ya, saya sudah 68 tahun usia saya tetap segar, saya senang dengan istri saya juga heran, saudaraku ya, biasanya orang kalau sudah menikah 10 tahun aja, sudah mulai tawa dengan istrinya. Saya sudah menikah masuk ke 38 tahun, ya, saya semakin sayang sama istri saya, dan kami semakin rukun, karena saya tahu itu ajaran Tuhan. Bukan kita punya cinta hanya sebatas bibir, cinta kita waktu saat masih muda, sampai tua. Bagaimana rahasianya? Rahasianya saya minta pada Tuhan. Tuhan berikan cintamu kepada cintaku. Supaya cintamu tumbuh dengan subur dalam hidupku. Sehingga saya nggak ngerti kenapa saya makin sayang sama istri saya. Itu tandanya bahwa Tuhan sudah memberikan semua apa yang saya minta. Tuhan kabulkan semuanya. Dan saya mengasihi anak-anak saya, mantu saya, dan bahkan pembantu saya pun saya sayang tuh saudaraku. Karena Tuhan ajarkan untuk kita saling mengasihi. Ya, kalau boleh saya katakan, kita bisa dikatakan bodoh jika kita tidak mengenal Yesus yang sangat dahsyat itu. Bodohlah kalau kita tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan kepada setiap orang yang percaya pada Dia. Bahkan dalam kitab Roma 10 ayat 9 dikatakan, ya, saya bacakan saja supaya tidak salah baca. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kita selamat, bahagia, panjang umur, sehat, dan juga diberkati. Kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan kita, jangan percaya yang lain, saudaraku ya. Hanya Yesus Tuhan kita yang terbaik. Ya, nah, maka mulai sekarang saya ingatkan saudaraku, jangan tunda lagi. Minta Dia hadir dalam hidupmu. Bagaimana caranya supaya Dia hadir? Harus banyak berdoa, membuka hubungan intim dengan Dia. Pagi-pagi jam 2 tadi yang saya bilang, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saya suka meledek saudaraku, ya, waktu kan Tuhan belum berkati kita kan karena bangun jam 2 pagi. Ya, orang masih tidur. Kita sudah ucapkan selamat pagi, dan belum Tuhan berkati kita bilang terima kasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Kalau Tuhan tidak berkati kita, Dia utang sama kita, saudaraku. Ingat, oleh karena itu pujian ini berkat buat kita semua. Pagi-pagi jam 2, jam 3 kita sudah doa. Orang masih tidur kita sudah doa. Karena Tuhan memberkati anak-anaknya pada saat jam 2 sampai jam 4 pagi. Di mana waktu Roh Kudus turun ke bumi untuk memberkati anak-anaknya yang bangun untuk berdoa. Itu rahasianya, saudara. Itu rahasianya. Ingat, kalau Anda mau berhasil hidupnya, bangun jam 2 sampai jam 4. Itu kebiasaan yang kami lakukan berdua sama istri. Ya, lakukan itu. Nah, sekarang saya bercanda sama Tuhan. Saya katakan, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Waktu tahun 80-an, saya suka ledekin tuh. Cetiau itu kan 1 juta, saudaraku ya. Saya bilang, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini, Cetiau. Sekarang udah bukan Cetiau lagi, saudaraku. Cetiau udah kecil. Sekarang CM itu 1 miliar. Ya, jadi saudara kalau sudah ucapkan terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini CM gitu. Nanti pasti diberkati Anda. Itu rahasianya.
Jadi saya harap Anda mau bangun pagi. Ini nama rahasia untuk kita membuka hubungan intim dengan Tuhan, yaitu bangun pagi. Berdoa. Maka Anda akan berhasil, ya. Ayo jangan tunda lagi. Minta dia hadir dalam hidupmu, ya. Maka Anda akan disebut orang yang paling bahagia di bumi ini. Karena Tuhan menjanjikan, Yohanes 10 ayat 10, coba kita baca. Yohanes 10 ayat 10. Ayo. Nah. Yohanes 10 ayat 10. Nah, ya. Nih, Tuhan katakan apa, ya? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, sudah diberkati limpah lagi. Kelimpahan itu bisa membagi-bagi berkat. Apakah Pak Anies bagi-bagi berkat? Ya, setiap tahun. Saya bagi-bagi berkat angpau kepada semua jemaat. Nggak tahu nih ada COVID-19 ini tahun 2021 nanti saya bagi angpau enggak. Ya, kita berharap aja COVID-19 sudah selesai. Jadi kita bisa ibadah. Amin. Ya, Anda bisa dapat angpau lagi dari saya. Saya berharap Anda melalui angpau itu maafkan saya. Bukan saya menghina saudara. Saya bagi-bagi angpau itu yang nilainya memang hanya Rp20.000. Tapi asal Anda tahu tujuan saya. Karena saya diberkati. Jadi uang yang saya dapat dari Tuhan itu, saya untuk mancing berkat buat saudara. Jadi jangan salah arti. Bukan saya kepengen tenar, bukan. Saya peduli dengan saudara. Supaya kalau saya diberkati, Anda juga diberkati. Jadi uang 20.000 itu tujuannya adalah mancing berkat. Seperti contohnya ya, apabila saya beli ikan asin. Saya bagi ikan asin itu kepada saudara. Saya bawa ikan asin, Anda juga akan bawa ikan asin. Paham maksudnya? Jadi kalau saya bagi berkat Anda, saya diberkati, Anda ikut diberkati. Jadi pikiran saya nggak punya pikiran jahat. Saya nggak punya pikiran yang neko-neko. Bukan ingin nanti dibalas. Nggak perlu itu. Saya digaji sama Tuhan. Saya diberkati sama Tuhan Yesus. Jadi saya nggak punya pikiran tuh melayani Tuhan untuk cari uang. Nggak, bukan itu. Karena saya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi saya bagi-bagi berkat buat saudara. Supaya saya senang, saudara senang, dan kita semua senang. Itulah cerita tentang mengasihi sama manusia. Bukan memperkaya diri sendiri. Bukan untuk, kalau saya bacakan satu ayat ya, yang di dalam kitab Filipi 2. Itu jelas Tuhan Yesus mengajar melalui kitab Filipi dari Rasul Paulus. Itu jelas sekali. Ya, Filipi 2, lihat di sini. Ayat ini merupakan ayat yang membuat panduan saya untuk menjadi hamba Tuhan yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Jadi Tuhan mau, Tuhan itu gembira, Tuhan sukacita karena dia bisa bangkit dari orang mati. Itu tandanya dia menang. Nah, dia mau bagi-bagi berkat itu kepada kita semua melalui pribadinya, sifatnya. Dan saya pun begitu. Apa yang saya rasakan, saya ingin bagi pada saudara semua. Supaya saudara semua merasakan apa yang saya rasakan. Kebaikan Tuhan itu the best. Kebaikan Tuhan itu tidak ada duanya. Dia luar biasa, saudaraku. Makanya, inilah sifat yang diajarkan Rasul Paulus. Supaya kita memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yaitu memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan nama diri sendiri. Nah, ayat 3-nya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak ada guna itu. Ya. Nah, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saya nggak merasakan untuk saya sendiri. Nggak. Kalau saudara maju silakan. Saya bersyukur kalau teman-teman saya lebih terkenal. Ya, lebih top. Ya, seperti Pak Gilbert. Top sekali. Philip Mantaufa. Saya senang. Saya tidak iri dengan dia. Ya. Tapi saya iri apanya? Kok dia dipakai, saya tidak. Benar saya juga dipakai sama Tuhan. Tapi saya mau lebih lagi. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Nah jadi kita perhatikan. Kalau ada orang diberkati, ada orang dipakai Tuhan. Kita perhatikan apa yang dia miliki, apa yang dia perbuat. Misalnya Pak Gilbert pintar melawak. Saya juga harus bisa melawak. Ya, kalau Anda kata pilih mantap ada urapannya. Nah karena mungkin dia hidupnya benar. Dia hidupnya suci. Ayo kita adu suci. Dia benar, kita adu benar. Jangan ngejelekin. Bukan merusak orang punya nama. Itu nggak benar, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mengerti tentang kebenaran, kita tidak akan bisa melakukan yang salah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan
apa yang tidak benar. Semua yang diajarkan yang baik-baik semua. Nah, di sini diperhatikan ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang yang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus punya perasaan yang sama seperti Yesus punya perasaan. Baru kita disayang oleh Tuhan dan dihormati oleh semua manusia. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih pada Tuhan, di mana Tuhan sayang saya dan semua jemaat PD Immanuel sangat sayang sama saya. Mereka ingat bawa makanan, mereka memberkati saya, mereka mencerita kebaikan, semua itu yang baik-baik yang ada. Oleh karena itu marilah, kalau apabila di antara saudara ada yang mendengar khotbah saya atau hamba Tuhan, tirulah yang baik. Jangan tiru yang tidak baik. Berkatilah orang miskin. Jangan selalu memperkaya diri. Ini pesan saya kalau ingin diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah hamba sampaikan. Hamba percaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Walaupun hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tetap akan melakukannya untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan hamba selalu berjanji dan tidak akan pernah berakhir. Hamba tidak akan pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang terbaik dari semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin.